Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang penting banget gitu ya. Mungkin pertanyaan saya dan juga pertanyaan kita semua gitu kan. Nah, pertanyaan itu mengapa kita kecanduan dengan narsisis gitu ya. Setiap korban yang akhirnya speak up, yang akhirnya cerita, sharing, yang awalnya sulit menceritakan secara detail gitu ya perilaku-perilaku kita yang nggak bisa lepas dari narsisis gitu ya. Kemudian akan muncul satu kata yang sedikit banyak bisa menjelaskan tentang ini gitu ya. Kalimatnya itu kayak, "Kak, kok aku kayak lebih kecanduan gitu ya kak." Nah, itu dia kata yang perlu kita underline, yaitu kata kecanduan. Karena setelah muncul kata ini, maka kita akan merujuk pada pertanyaan mengapa gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini ada cara yang lebih simpel dengan pemahaman sederhana, yaitu nomor satu, mungkin kita termasuk orang yang tipe codependent, yang mudah bergantung dengan orang lain, atau bisa kayak kita gampang jadi people pleasing gitu ya. Nomor dua, sederhananya menurut teori yang selama ini dibahas gitu ya, kita ingin atau ngarep banget balik ke fase love bombing yang biasanya itu terjadi di awal hubungan dengan narsisis gitu ya. Jadi mirip kayak kalau kita pacaran terus walaupun pasangan kita belum tahu narsis atau enggak, tapi kita cenderung pengen balik ke masa-masa yang indah gitu ya. Itu jawaban yang sangat klise atau sederhana, nomor 1 sama nomor 2. Tapi yang penting adalah jawaban nomor 3 dan 4 gitu ya. Karena pertanyaannya ini sangat krusial. Kenapa kita kecanduan dengan narsisis gitu ya. Nomor 3, jawaban valid lainnya ialah karena adanya pola intermittent atau selang-seling yang nggak konsisten gitu ya, yaitu perilakunya sayang dan mix dengan abusive yang bergantian, dan ini terjadi terus-menerus gitu ya guys, menyebabkan korban itu akan terus berusaha menjadi haus akan kasih sayangnya itu gitu ya. Ibarat kalau kita lagi berjudi atau seorang penjudi yang sedang bermain gitu ya, berhadapan dengan sebuah mesin jackpot atau sebuah permainan kartu gitu ya. Sesekali kita menang gitu dan kita kayak seneng banget gitu kan. Wah, cari duit di sini gampang ya, enak gitu ya. Gampang, cuma tinggal pasang-pasang begini langsung dapat uang gitu ya. Tapi sesekali kita kalah dan kita sebel banget gitu ya. Kita lihat nih, wah masih bisa nih gue tarik balik nih kekalahan gue, main lagi gitu kan. Kemudian semakinlah kita berinvestasi, itu ada investasi perasaan, nafsu, dan termasuk uang gitu ya yang masuk dalam permainan ini gitu ya. Di depan kita jelas, oh jelas ini kan main kartu nih, 50-50 dong, peluang gue 50-50 nih, gue bisa menang. Jadi kayak ada permainan hope atau harapan gitu ya. Akhirnya kita kalah lagi dan apa membuat korban ini akhirnya terus berhenti? Enggak berhenti, malah makin nafsu dan makin percaya pasti bisa menang, bahkan pengen ngembaliin semua yang pernah dicapai atau kemenangan yang pernah ada gitu ya. Ya kalian mungkin sesekali akan menang lagi, akan kalah lagi, menang lagi. Jadi ini sama dengan narsisis akan memberikan kemenangan kepada kita, akan banyak act of yang mirip dengan kasih atau rasa sayang gitu ya. Tapi yang jelas tuh satu, narsisis udah tahu kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Kita udah candu, kita nggak akan berhenti gitu ya. Itulah mengapa ya bandarnya atau kasinonya gitu ya cenderung menang, karena permainannya itu susah berhenti gitu ya. Nah, itu jawaban intermittent reinforcement yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, ini adalah jawaban yang paling logik dan paling neuroscience banget gitu ya. Jawaban dari sisi science atau teori tentang otak manusia guys gitu ya, yaitu sistem yang sangat hebat dan kuat yang emang udah tertanam di dalam otak kita gitu ya, yang disebut dengan istilah reward system atau neurochemistry, yaitu berkaitan dengan hormon dopamin, perasaan intens secara emosional terhadap orang lain. Nah, ini tuh bertanggung jawab atas mendorong kita akhirnya ke-trigger untuk cari cara untuk memuaskan kesenangan, pleasure, nafsu yang sesaat gitu ya, kayak craving. Nggak beda dengan orang yang udah jelas-jelas tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan tapi susah banget berhentikan gitu ya, karena ada sensasi
nikmat. Nah, sensasi nikmat yang dikejar ini saya istilahkan dengan istilah craving gitu ya. Sesuatu yang kita craving banget, pengen banget. Bahkan sesuatu yang kita craving ini bertentangan dengan logika dan akal sehat pun gitu ya. Jadi reward system di dalam otak kita memaksa kita mengejar itu gitu ya. Dan ini kuat banget gitu guys. Ini adalah bagian dari kinerja otak manusia gitu ya, yang nggak ada hubungannya dengan orang ini lemah, orang ini jadi nggak kuat, orang ini bodoh atau pintar, enggak. Tapi memang secara neurobiologis gitu ya. Berpisah dengan narsis itu emang susah, soalnya kontradiktif dengan kepercayaan dan perilaku kita yang kita tuh pengen sembuh, kita pengen harmonis, pengen damai, tapi tetap ingin pleasure gitu ya. Atau istilah kerennya tuh berusaha pengen ngalahin narsisis gitu ya. Jadi kepada salah satu teman kita guys gitu ya, nanya nih, emang kamu masih sayang sama dia? Ya enggak lah kak, aku aja nggak tahu dia tuh kelebihannya apa, spesialnya apa, aku udah nggak tahu. Terus gua nanya lagi, kalau lu balik lagi sama dia gimana? Kemudian dia jawab, balik lagi, aduh lebih banyak nggak enaknya sih daripada enaknya. Ngapain ya aku balik lagi sama dia gitu ya. Terus bahkan dia bisa menjawab, aku sama dia tuh sebenarnya nggak ngebayangin juga sih kalau hidup jangka panjang gitu ya sama orang kayak gitu. Namun ini adalah jawaban-jawaban yang atas pertanyaan saya ketika kita sesi sharing gitu ya. Tapi apakah kedepannya itu jawaban ini memastikan dia nggak balikan lagi? Ya enggak, bisa balikan lagi. Terus ini kenapa gitu ya? Nah, jawabannya adalah ini adalah craving atau ego system dalam otak kita dalam mencari pleasure tadi gitu ya, yang membuat logika dan perasaan yang sebenarnya itu bisa kandas gitu ya. Kenapa korban ini jadi sakit mentalnya gitu ya? Karena dalam hubungan yang penuh dengan abusive, betrayal atau pengkhianatan, nggak sesuai realitas, janji kosong, disalahin terus, nggak ada respect, bahkan ketakutan di saat bersamaan, tapi masih craving gitu ya, harus mengekstrak pleasure tentang ini orang yang membuat kita bingung dan stres gitu ya. Disinilah nggak bisa sekedar kayak udahlah ngapain mikirin dia, move on aja, udahlah gampang cari pasangan lagi, nggak sesimpel itu guys gitu ya. Jadi perlu memang step-step yang jauh lebih deep, jauh lebih komprehensif, termasuk support system, edukasi, batas-batas sehat, lingkungan, tempat tinggal, dan membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu ya. Untuk teman-teman yang merasa cravingnya itu kuat banget dan mengganggu gitu ya, ada mungkin cara sederhana gitu yang aku rangkum menjadi 3 step gitu ya. Nomor 1, kalau craving ini kuat banget, oke, nomor 1 kita sadari, resapi bahwa ini bagian dari respon otak manusia, aka normal gitu ya. Kemudian yang nomor 2, kalau emang kita atau gue nih sampai kangen banget sama nih orang, apa ya ini sehat sih begini gitu ya. Kalau ada cinta yang beneran, pasti lo juga nggak akan sekangen itu kan sama dia. Soalnya availability itu nggak akan membuat kita kangen sampai craving gitu kan. Jadi ketika kita dalam hubungan yang sehat, pasangan kita juga nggak akan membuat kita itu craving yang toxic gitu ya. Jadi kalau ada availability atau orang ini ada buat kita nggak akan yang sekangen itu banget juga kan. Kemudian yang nomor 3, oke, setelah kita tahu bahwa craving ini adalah respon dari neurobiologis, craving bukan menjadi terus keharusan, kita harus memuaskan craving itu gitu ya. Jadi kayak seorang penjudi yang udah candu banget, ketika craving ya nggak harus memuaskan egonya terus harus kita ajak berjudi lagi, no gitu kan. Seorang perokok yang emang udah candu banget, ketika craving nggak harus memuaskan ego craving rokoknya gitu kan. Sama halnya dengan pecandu ekstrim heroin misalkan, ketika craving banget tidak harus setiap craving harus dipuaskan dengan ego craving heroinnya itu gitu ya guys. Jadi dan seterusnya. Jadi ketika kita udah mulai craving, ada 3 simple step yang tadi saya bilang bahwa itu adalah respon dari reward system otak kita gitu ya. Semoga dari video ini teman-teman bisa lebih sadar, aware, intact dengan setiap langkah dan keputusan yang diambil. Jadi nggak sekedar
memuaskan craving sesaat gitu ya. Jadi ketika kita sedang healing, memang ada fase-fase berat atau fase-fase sulit yang harus dilewati gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa kita kecanduan dengan narsisis, semoga terjawab di video ini ya guys gitu ya. Teman-teman, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narsisis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.